Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini saya akan mengangkat cerita seorang pemuda yang berasal dari kota Yogyakarta. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih semangat menceritakan kisah-kisah nyata yang lainnya. Seorang pemuda yang terlahir di kota Yogyakarta. Dia adalah bernama Bang Edi. Biasa disebut oleh teman-temannya adalah Edi Kerek. Bang Edi ini adalah seorang laki-laki yang sangat simpel bergaul di lingkungannya. Cari teman sebanyak-banyak mungkin itu adalah kemudahan bagi dia karena simpelnya dia untuk bergaul. Semasa remajanya Bang Edi pernah bekerja di salah satu klub di kota Yogyakarta. Dia ditunjuk sebagai tukang pukul di salah satu klub atau penjaga keamanan. Dengan wajah yang sangat gahar dan badan penuh dengan tato, itulah Bang Edi, atau bisa kita sebut juga Edi Kerek. Mungkin di setiap tempat hiburan malam yang berada di Jogja tidak asing dengan namanya Edi Kerek. Bang Edi Kerek ini adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman di dunia gelap Bang Edi. Dan Bang Edi pun punya salah satu cerita kenangan dalam hidupnya yang akan kita angkat di sini. Tidak heran bagi orang yang pernah hidup di jalanan harus merasakan panasnya jeruji besi. Bang Edi pun juga pernah mengalami seperti itu. Kasus yang Bang Edi alami sampai Bang Edi harus masuk penjara adalah kasus kecelakaan tunggal, di mana tanpa sebuah kesengajaan sampai-sampai korbannya pun tewas di tempat. Mau tidak mau Bang Edi harus bertanggung jawab. Dan Bang Edi akhirnya masuk jeruji besi. Sebagai orang yang terbiasa hidup di jalan, Bang Edi tidak gentar sama sekali. Ketika Bang Edi masuk dalam penjara, Bang Edi baru mengenal kehidupan penjara yang sangat-sangat brutal, di mana seorang narapidana baru terbiasa harus mencicipi pukulan dari orang-orang lama di penjara itu. Tapi lain halnya dengan Bang Edi. Bang Edi sama sekali tidak mencicipi pukulan dari orang-orang penjara lama, dikarenakan Bang Edi mengenal salah satu orang ketua penjara yang sangat-sangat disegani di penjara itu. Kita sebut saja orang itu namanya si A. Si A selalu menjaga keberadaan Bang Edi selama Bang Edi di dalam penjara. Dan ketika si A sudah usai dari masa tahanannya dan harus keluar dari penjara, si A selalu memberi pesan kepada orang-orang penjara lama agar selalu memberi keamanan kepada Bang Edi selama Bang Edi di dalam penjara. Bang Edi seorang narapidana baru, tapi tidak bedanya dengan orang narapidana yang sudah tahunan di dalam. Bang Edi selalu dihargai dan dihormati di sana. Ketika beberapa tahun lamanya Bang Edi di dalam penjara, akhirnya Bang Edi pun tiba waktunya untuk keluar dari penjara itu. Tetap Bang Edi tidak melupakan orang yang telah berjasa memberikan keamanan dia di dalam penjara. Bang Edi menemui si A di luar sana. Dengan wajah yang sangat gahar, rambut gondrong, badan pun penuh dengan tato, Bang Edi keluar dari penjara dengan sangat-sangat gagahnya. Seakan-akan dia baru melihat dunia baru. Bang Edi pun menemui teman-temannya di luar sana. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya Bang Edi pun mulai merasa begah dan bosan dengan kehidupan yang selama ini Bang Edi jalani. Satu-satunya cara untuk Bang Edi lepas dari segalanya, dari dunia yang fana, Bang Edi memutuskan merantau ke kota Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Bang Edi pun akhirnya bertemu dengan sanak familinya yang berada di kota Jakarta. Karena karakter dan kebiasaan dia hidup di jalan, dia pun tidak ingin bekerja di bawah naungan orang. Dia ingin kerja tanpa batasan waktu dan tanpa kekangan dari orang lain. Akhirnya Bang Edi pun bekerja ikut dengan salah satu temannya sebagai seorang pemborong Gibson. Sebagai umumnya orang yang baru kerja, Bang Edi pun belum mengetahui apa-apa. Bang Edi hanya bisa menuruti perintah-perintah dari temannya. Bang Edi pun mulai menekuni pekerjaannya. Sedikit demi sedikit akhirnya Bang Edi pun mengerti akan pekerjaan yang digelutinya saat itu. Dan akhirnya Bang Edi pun memberanikan diri mencari-cari proyek sendiri tanpa temannya, berbekal sebuah pengalaman yang dia ikuti selama dengan temannya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Bang Edi pun banyak dikenal orang.
karena setiap pekerjaan yang ditangani Bang Edi sangat-sangat memuaskan. Akhirnya Bang Edi pun mengenal seorang wanita. Bang Edi ingin hidupnya benar-benar berubah 100%. Mungkin dengan adanya seorang wanita atau pendamping hidup, mungkin Bang Edi bisa lebih bertanggung jawab. Akhirnya Bang Edi pun menikahi gadis ini. Gadis ini pun sama-sama orang Jawa, sama dengan Bang Edi. Tapi dia kelahiran dari kota Pemalang, yang mengadu nasib seperti halnya Bang Edi di kota Jakarta. Setelah lamanya menjalani hubungan rumah tangga, akhirnya Bang Edi pun mempunyai buah hati, satu orang anak laki-laki. Dan istri Bang Edi pun harus pulang ke kampung halamannya. Sementara Bang Edi harus terus berlanjut mencari nafkah di kota Jakarta. Kadang sesekali atau sebulan sekali Bang Edi pulang mengunjungi anak dan istrinya di kota Pemalang. Sungguh-sungguh sangat hebat. Seseorang yang pernah lama hidup di jalanan kini punya tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Ketika Bang Edi pulang ke kota Pemalang untuk menemui anak dan istrinya, aku pun bertemu dengan Bang Edi. Bang Edi adalah seorang laki-laki yang sudah cukup lama mengenal asam garam kehidupan jalanan. Ketika aku mengenal Bang Edi, aku langsung bisa tertuju. Bang Edi adalah orang yang sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah untuk bergaul. Karena karakter dan sifat dia yang terbiasa hidup di jalan selama ini, aku pun sering mengajak Bang Edi mancing ketika Bang Edi datang ke Pemalang. Dan secara kebetulan aku pun satu hobi dengan Bang Edi. Ya, walaupun saat Bang Edi datang dan mengajak mancing aku di saat aku tidak punya uang sama sekali, Bang Edi selalu mengerti dan memahami keadaan aku saat itu. Dan yang saya tahu juga, persahabatan seorang yang pernah hidup di jalan tidak mengutamakan yang namanya uang. Yang penting kebersamaan dan kepercayaan, dan saling menjaga satu sama lainnya. Itu yang aku tahu. Tidak lama keberadaan Bang Edi di Pemalang, Bang Edi pun harus berangkat kembali ke Jakarta untuk mencari rejeki, untuk bisa menafkahi anak dan istrinya. Pernah satu kala Bang Edi datang kembali karena sepinya Bang Edi tidak mempunyai proyek pekerjaan di Jakarta. Sempat kala itu Bang Edi pun ingin menjual motornya hanya untuk menyambung hidupnya dan bisa menafkahi anak dan istrinya. Dia pun juga sempat minta tolong dengan saya. "Kamu bisa nggak tolong jualin motor aku?" Itu kata Bang Edi. Dan lalu aku menjawab, "Untuk apa Bang dijual?" Jawab Bang Edi, "Saat ini aku sepi pekerjaan di Jakarta, sedangkan aku harus menafkahi anak dan istriku di kampung. Mudah-mudahan motor ini aku jual bisa menafkahi anak dan istriku. Sementara duit sisanya bisa aku belikan motor yang lebih murah lagi." Itu kata Bang Edi. Aku coba menawari motor Bang Edi dengan orang-orang yang aku kenal. Tidak tahu bagaimana caranya, istri Bang Edi pun mendengar kalau Bang Edi ingin menjual motornya. Tiba-tiba istri Bang Edi pun melarangnya. "Untuk apa Mas kamu jual motor kamu?" Bang Edi pun hanya bisa tersenyum dan terdiam bisu. "Kalau hanya untuk makan sehari-hari dan ongkos kamu untuk ke Jakarta lagi, itu aku masih ada pegangan Mas. Kamu gak usah harus jual motor." Itu kata sang istri. Sungguh hebat dan sungguh setianya istri Bang Edi ini. Di saat suaminya mengalami kesusahan keuangan, istrinya selalu menopang dan selalu memikul keadaan rumah tangga. Mudah-mudahan istri di luar sana seperti istrinya Bang Edi yang selalu setia dan selalu menopang kekeluargaannya. Akhirnya Bang Edi pun harus pulang kembali ke Jakarta tanpa harus menjual kendaraannya. Dan alhamdulillahnya Bang Edi sudah mulai bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Sampai sekarang dan sampai saat ini, Bang Edi pun masih terus bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Setiap istrinya menelepon menginginkan Bang Edi pulang, walaupun Bang Edi sangat-sangat repot dengan pekerjaannya, Bang Edi pun tetap pulang. Bang Edi tetap mengutamakan anak dan istrinya. Hebat, sungguh-sungguh hebat Bang Edi ini. Dia adalah seorang pria yang pernah hidup di dunia malam dan pernah merasakan yang namanya jeruji besi. Tapi saat dia berumah tangga sampai saat ini, dia benar-benar sangat-sangat bertanggung jawab. Semua dunia kelam sudah dia tinggalkan, dan sekarang dia membina rumah tangga dengan seorang wanita asli dari Pemalang. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Saya Joy Sang Pujangga.
akan kembali menceritakan kisah-kisah realita nyata yang ada di sekeliling kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar saya terus bisa bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.